kami kembali di I24 News English. Saya Natasha Kircak dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Perang masih berlanjut dan Republik Islam Iran terus menargetkan Israel, menembakkan 7 salvo rudal balistik sejak tengah malam ke seluruh negeri. Sekitar 2 jam yang lalu terjadi sebuah hantaman di kawasan industri Nauchovat dekat kota Beersheba di Israel Selatan. Tidak ada korban yang dilaporkan, tetapi tim pemadam kebakaran dan penyelamat sedang berupaya menutup dan mengamankan unit penyimpanan bahan kimia yang rusak di sebuah pabrik di sana setelah adanya laporan kebocoran bahan berbahaya yang diduga merupakan pestisida. Masyarakat diimbau untuk menghindari area tersebut, tetap berada di dalam ruangan dan menjaga jendela tetap tertutup. Adama, yang merupakan produsen bahan aktif dan bahan perlindungan tanaman, mengatakan bahwa pabriknya di Israel Selatan adalah yang terkena serangan ini. Dan tentu saja, mereka mengatakan bahwa pabrik itu terkena rudal Iran atau puing-puing dari rudal yang belum dikonfirmasi. Pada hari Sabtu, akhir pekan lalu, serangan rudal langsung dari Iran menghantam dekat Yerusalem, melukai setidaknya 19 orang akibat serpihan dan ledakan, serta menyebabkan kerusakan parah pada rumah dan kendaraan. IDF mengatakan upaya intersepsi telah dilakukan, namun gagal. Dan ini terjadi saat serangan terus berlanjut di berbagai front. Iran juga telah menargetkan Eilat. Di utara, Hizbullah telah menembakkan sekitar 250 roket hanya dalam 24 jam terakhir. Sebagian besar ditujukan ke pasukan IDF di dalam Lebanon, namun beberapa di antaranya melintasi ke wilayah Israel. Komando Front Dalam Negeri IDF kini telah memperpanjang pedoman masa perang saat ini setidaknya hingga Senin malam, yang berarti kegiatan pendidikan akan tetap dilarang di sebagian besar wilayah negara tersebut. Dan pada hari Senin, yaitu besok pukul 8 malam, akan ada penilaian lain yang dilakukan. Saya ingin beralih sekarang kepada tamu kita di studio. Kita memiliki analis keamanan kita, Yakov Lapin, bersama kita dan analis urusan internasional kita, Dan Perry. Jadi pertama-tama saya ingin beralih ke Yakov mengenai serangan-serangan yang telah kita lihat, lebih khususnya di Israel Selatan. Rasanya memang ada lebih banyak fokus di bagian selatan negara ini, terutama dalam gelombang serangan spesifik yang telah kita lihat selama beberapa hari terakhir. Ceritakan kepada kami secara spesifik apa yang menjadi target Iran di sana dan bagaimana kenyataannya terkait apa saja yang benar-benar terkena serangan. Jadi, IRGC telah mengancam dalam beberapa hari terakhir bahwa mereka akan mencoba membalas dendam, tanda kutip, atas serangan Israel terhadap 2 pabrik baja di Iran. Ini adalah serangan yang menyakitkan bagi rezim karena baja merupakan salah satu sumber ekspor utama dan pilar ekonomi mereka. Jadi sepertinya mereka mencoba menargetkan industri-industri Israel sebagai respons. Namun tentu saja, sekali lagi, kita tidak bisa membandingkan. Ini sama sekali tidak simetris. Setiap amunisi Israel yang diarahkan ke sasarannya selalu mencapai target dan meledakkan sasarannya. Dan lebih dari 90% rudal Iran serta berbagai upaya lain untuk menyerang Israel berhasil dicegat. Namun secara statistik, mereka mampu membuat persentase kecil itu, lolos. Dan gangguan yang mereka sebabkan terhadap komando front dalam negeri, dan lain sebagainya. Jadi inilah peran asimetris yang sedang mereka jalani. Mereka membangun IRGC untuk melakukan hal ini, agar tetap mampu menembak, meskipun hanya dalam jumlah satuan, dan untuk memberikan kesan bahwa mereka masih terlibat dalam pertempuran ini. Dan itu membuat banyak orang berhenti memikirkan kerusakan strategis besar yang telah dialami rezim ini. Dan inilah yang sedang mereka lakukan. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke Amerika Serikat. Pentagon sekarang sedang secara aktif mempersiapkan kemungkinan operasi darat di dalam Iran, menurut laporan, sebuah langkah yang akan menandai eskalasi besar dalam perang ini. Menurut pejabat Amerika Serikat yang berbicara kepada Washington Post, rencana tersebut tidak sampai pada invasi penuh, tetapi masih bisa melibatkan ribuan tentara. Laporan menunjukkan adanya campuran pasukan khusus dan infanteri konvensional yang melakukan serangan berkepanjangan di sepanjang atau melintasi pantai Iran yang berada di dekat Selat Hormuz. Dan itu akan mencakup merebut pulau-pulau yang dikuasai oleh rezim, lalu menguasainya untuk beberapa waktu. Dan disitulah risikonya meningkat. Para ahli memperingatkan bahwa begitu pasukan Amerika Serikat mulai menguasai wilayah, mereka akan menjadi jauh lebih rentan dalam perang yang sudah menewaskan 13 anggota militer Amerika dan melukai lebih dari 300 orang. Belum ada keputusan akhir yang diambil, tapi pilihannya jelas sedang dipertimbangkan. Pada saat yang sama, kita melihat Iran memperluas responsnya. Serangan Iran menghantam situs industri di UEA dan Bahrain. Dan dalam peringatan baru, IRGC kini mengancam kampus-kampus universitas yang terkait dengan Amerika di seluruh wilayah tersebut. Sekarang saya ingin beralih ke koresponden senior Arata Kasaka kami, Mike Wagenheim, yang bergabung bersama kami dari Gedung Putih. Tentu saja ini masih berupa laporan untuk saat ini. Tapi apa yang kita lihat terkait respons Amerika terhadap kemungkinan adanya pasukan darat Amerika di Iran?
Tentu saja itu bukan ide yang populer, dan perang itu sendiri juga tidak terlalu populer di kalangan masyarakat umum di Amerika Serikat. Jadi, karena berbagai alasan, bagi Partai Demokrat, ini adalah tindakan berlebihan lainnya dari Presiden Trump yang berfokus pada hal lain selain keterjangkauan bagi anggota. Beberapa anggota, tidak semua, tapi beberapa anggota dari apa yang disebut basis mega pendukungnya. Mereka merasa ini semacam janji yang dilanggar, yaitu untuk tidak terlibat dalam jenis-jenis perang luar negeri seperti ini sejak awal. Sekarang, ketika Anda menambahkan komponen pasukan darat dan Anda berbicara tentang perpanjangan perang, satu pejabat Amerika Serikat mengatakan ini bisa menambah waktu berminggu-minggu. Pejabat lain mengatakan ini bisa menambah waktu berbulan-bulan. Kenaikan harga energi yang menyertainya tentu saja tidak akan turun karena adanya pasukan darat dalam jangka pendek. Bahkan, kemungkinan besar akan naik. Dan kemudian Anda tambahkan lagi apa yang sudah pasti akan terjadi, yaitu hilangnya nyawa, kerugian materi yang lebih besar, dan kurangnya fokus pada ekonomi. Partai Republik di Kongres saat ini mungkin tidak akan setuju dengan hal itu untuk waktu yang lebih lama secara keseluruhan, karena tekanan yang mereka hadapi dari konstituen mereka sendiri terkait masalah keterjangkauan. Jadi sekali lagi, peran yang tidak populer sejak awal, menambah pasukan darat dan segala konsekuensinya. Belum ada jajak pendapat awal tentang hal ini karena memang belum terjadi. Tapi hanya memikirkannya saja sudah pasti tidak akan membantu popularitas presiden. Baik, tetap bersama kami akan kembali kepada Anda sebentar lagi, Mike. Saya ingin beralih ke para analis kami di studio. Yakov, saya ingin bertanya sebentar tentang apa sebenarnya tujuan akhirnya. Mengapa sekarang harus mengirim pasukan darat? Apa yang sebenarnya akan dicapai dengan itu? Saya rasa kita sedang berada di persimpangan, di mana setiap pihak akan mempertimbangkan apakah mereka perlu meningkatkan konflik atau ada jalan keluar. Sekarang, apa yang dikatakan oleh orang Amerika adalah, lihat, CENTCOM tidak mempersiapkan perang ini hanya dalam 1 hari. Mereka sudah punya rencana cadangan jika fase serangan udara tidak membuat rezim Iran setuju untuk membuka Selat Hormuz. Ngomong-ngomong, yang dimaksud dengan membuka Selat Hormuz dalam prakteknya adalah pembahasan lain, dan juga menghentikan penembakan rudal ke Israel dan Sekutu Teluk di pangkalan AS Serikat. Jika rezim itu benar-benar bersikeras untuk terus melanjutkan, orang-orang Amerika bilang, oke, kami sudah punya rencana cadangan yang siap dijalankan. Pulau Kark adalah tempat lewatnya 90% ekspor Iran. Ini akan melumpuhkan ekonomi Iran. Ada juga pembicaraan dari Presiden sendiri tentang menyerang jaringan listrik Iran dan pada dasarnya menjerumuskan Republik Islam itu ke dalam kegelapan. Jadi hal-hal ini sedang dipertimbangkan. Namun, pada saat yang sama, Presiden Amerika Serikat memberikan sinyal dengan sangat jelas bahwa jika ada jalan keluar, dia tertarik. Benar, yang membuat saya beralih ke Anda, Dan. Saya tertarik mendengar pendapatmu. Apakah ini hanya taktik negosiasi, mengingat pembicaraan yang sedang berlangsung saat ini antara Republik Islam dan Amerika Serikat? Atau apakah ini pada akhirnya bisa menjadi kenyataan? Pada fase saat ini, semuanya adalah taktik negosiasi. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan seperti biasa, pertanyaannya adalah, apa tujuannya? Ini adalah kemenangan bagi Iran, karena tujuan-tujuan yang sekarang dibicarakan di depan umum adalah bahwa mereka harus berhenti menembaki Israel dan negara-negara Teluk, dan mereka harus membuka kembali Selat Hormuz. Karena kedua masalah itu tidak ada sebelum perang. Itu berarti Iran mendapatkan apa yang diinginkannya. Diskusi saat ini tampaknya tidak lagi membahas apa yang Amerika Serikat tuntut dari Iran, dan itu sendiri sudah merupakan kemenangan bagi Iran. Dan itulah mengapa kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa telah terjadi perubahan psikologi di sini. Karena pada hari-hari awal perang, Iran dihantam begitu hebat, dilumpuhkan dengan sangat telak, dan tampak terdesak, sehingga benar-benar ada pembicaraan tentang jika bukan pergantian rezim, setidaknya penyerahan diri. Fakta bahwa rezim tersebut bertahan selama sebulan dan pada titik ini telah menggeser pembahasan ke upaya mencari cara untuk mengakhiri apa yang telah menjadi serangan balasan mereka sendiri adalah sebuah kemenangan bagi mereka yang membuat mereka merasa sedang memenangkan perang. Dan saya khawatir untuk Trump pada titik ini karena dia harus mencari cara untuk memutarbalikkan ini menjadi sebuah kemenangan menjelang pemilu paruh waktu. Mengingat harga yang telah dibayar, saya tidak berpikir dia bisa begitu saja menyerah pada pemerasan di Selat Hormuz atau bahkan pada rudal-rudal yang ditembakkan ke sekutunya. Dan itu menunjukkan bahwa eskalasi mungkin akan terjadi dan itu bisa berupa penyitaan Pulau Hark atau aset-aset lainnya. Baiklah, kita akan beralih ke berita berikutnya di sini. Ini baru saja masuk. 10 personel militer Kuwait terluka dalam serangan rudal balistik Iran lainnya terhadap kamp militer di negara Teluk tersebut. Tentara Kuwait baru saja mengumumkan hal ini di sini. Jadi seperti yang baru saja kita dengar, serangan oleh Iran masih terus berlangsung terhadap negara-negara Teluk.
Sementara itu, aksi protes massal sedang melanda seluruh Amerika Serikat dan jumlahnya terus bertambah, bukan berkurang. Gelombang terbaru dari apa yang disebut aksi unjuk rasa anti-Trump, No Kings, menarik massa di semua 50 negara bagian dengan lebih dari 3.000 acara yang direncanakan. Banyak di antaranya sekarang berlangsung di luar kota-kota besar, dan ini menjadi tanda bahwa gerakan tersebut mulai menyebar ke wilayah yang lebih konservatif. Aksi protes ini sebagian besar didorong oleh kemarahan atas cara Presiden Donald Trump menangani perang dengan Iran, ditambah dengan kenaikan harga bahan bakar dan kekhawatiran yang lebih luas tentang kekuasaan eksekutif. Penyelenggara mengatakan partisipasi meningkat pesat di daerah pinggiran kota dan wilayah yang secara tradisional mendukung Partai Republik, dengan lonjakan hampir 40% pada acara komunitas yang lebih kecil sejak gerakan ini dimulai. Dan dengan pemilihan paruh waktu yang semakin dekat, pertanyaannya sekarang adalah apakah energi di jalanan ini bisa diterjemahkan menjadi dampak politik nyata di kotak suara, yang membawa kita kembali ke Gedung Putih, di mana koresponden senior Ayara Sakat kami, Mike Wagenheim, masih bersama kita. Kamu tahu, kita melihat protes-protes ini semakin meluas. Seberapa signifikan perubahan ini secara politik? Dan apakah protes-protes ini sebesar yang diberitakan di berbagai headline internasional? Perlu diingat, karena protes-protes ini sangat meluas, ada lebih dari 3.000 lokasi di Amerika Serikat dan sekitar 3.000 di seluruh dunia. Jadi sulit untuk memverifikasi jumlah pastinya secara independen. Tapi para penyelenggara mengatakan jumlahnya lebih dari 8 juta. Itu akan menjadikannya sebagai protes satu hari terbesar kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Rekor sebelumnya atau yang tertinggi sepanjang masa adalah Hari Bumi yang terjadi beberapa dekade lalu. Tapi selain itu, saya pikir seperti yang Anda sebutkan tentang penyebarannya ke daerah-daerah yang lebih pedesaan dan hampir secara definisi lebih konservatif, tentu saja akan menjadi perhatian bagi Gedung Putih. Dengar, saya tidak berpikir mereka hanya fokus pada protes-protes tertentu ini saja, tapi ini adalah bagian dari suasana umum yang sedang terjadi di seluruh negeri saat ini. Anda bisa melihat pemilihan khusus terbaru dan pemilihan gubernur yang telah bergeser ke arah Partai Demokrat. Bahkan seorang Demokrat menang di distrik Mar-a-Lago milik Donald Trump di Florida hanya beberapa minggu yang lalu. Anda bisa melihat di tempat lain, para anggota Partai Republik yang mengundurkan diri secara massal dari Kongres saat ini ingin segera keluar sebelum mereka khawatir Partai Demokrat akan mengambil alih secara besar-besaran. Jadi angka-angka itu sendiri hanya menceritakan sebagian kecil dari kisah tentang kekhawatiran yang lebih besar saat ini bagi Partai Republik. Dalam hal momentum menjelang pemilu paruh waktu ini, kandidat seperti apa yang benar-benar bisa diajukan oleh Partai Republik? Mencoba untuk menahan gelombang biru besar yang diperkirakan akan datang. Seberapa besar gerakan ini sebenarnya tentang perang dengan Iran dibandingkan dengan kekecewaan yang lebih luas terhadap pemerintahan? Dan Anda tahu, apa artinya ini untuk pemilu paruh waktu bagi Trump? Seperti apa sisa masa kepresidenannya jika pemilu paruh waktu tidak berjalan sesuai rencana? Sulit untuk mengukur dan memisahkan satu isu dengan isu lainnya. Tapi perlu diingat, ini bukan gelombang pertama dari apa yang disebut sebagai protes No Kings. Ini adalah putaran ketiga sekarang, dan 2 putaran sebelumnya terjadi jauh sebelum perang dengan Iran berlangsung. Ada isu-isu utama lainnya seperti imigrasi, kekhawatiran biaya hidup terkait layanan kesehatan, biaya perumahan, dan hal-hal semacam itu. Bahkan Ukraina, perang luar negeri lainnya, juga sempat menjadi prioritas dalam putaran-putaran sebelumnya. Jadi sulit untuk memisahkannya. Tapi sekali lagi, seperti yang kita bicarakan beberapa saat lalu, Natasha, dengan ketidakpopuleran perang secara keseluruhan dan bagaimana keadaannya saat ini, menambah satu masalah lagi ke dalam situasi ini. Tentu saja itu tidak membantu Presiden. Baiklah Mike, terima kasih atas pembaruannya. Kamu tahu, di sini di Israel, polisi telah menangkap lebih dari 20 orang selama aksi protes anti perang di Tel Aviv dan Haifa. Demonstrasi selama akhir pekan menarik ratusan orang di beberapa kota, menandai aksi protes terbesar sejak pertempuran dimulai. Dengan 21 orang ditahan setelah polisi bergerak untuk membubarkan kerumunan, dengan alasan pembatasan dari Komando Front Dalam Negeri mengenai kerumunan besar. Sekarang, rekaman dari lokasi menunjukkan petugas secara paksa membubarkan para pengunjuk rasa, termasuk mendorong demonstran dan bentrok dengan anggota parlemen, diantaranya anggota Knesset Arab Ayman Odeh. Hal ini terjadi ketika sebagian besar masyarakat Israel terus mendukung perang melawan Iran. Jajak pendapat bulan ini, terutama di awal bulan, menemukan bahwa 93% masyarakat Yahudi Israel mendukung serangan gabungan ASRK Israel yang sedang berlangsung. Hanya 26% warga Arab Israel yang memberikan tanggapan yang sama. Dan sekarang saya ingin beralih ke analis urusan internasional kami, Dan Perry. Kita tampaknya masih melihat dukungan yang sangat besar untuk perang ini melawan Iran.
Apakah menurut Anda hal itu mulai berubah? Mengingat fakta bahwa sekarang sudah lebih dari sebulan sejak perang dimulai dan pedoman Komando Front Dalam Negeri belum berubah. Saya akan mengatakan bahwa kemungkinan besar dukungan itu akan berkurang seiring waktu. Intinya tetap sama, yaitu publik Israel memiliki banyak simpati terhadap tindakan melawan Iran. Tuntutan untuk mengakhiri serangan rudal, program nuklir, dan program milisi, yang berarti Hizbullah, Hamas, dan Houthi. Sementara tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi warga Israel di dalam negeri. Sekarang, tentu saja, sekitar selusin atau lebih dari selusin orang telah terbunuh. Tapi itu bukan 20.000. Dan orang-orang Israel telah siap untuk menanggung beberapa korban, tetapi bukan korban massal. Dan selama itu terus berlanjut, yang merupakan fungsi dari Iron Dome dan Arrow 3, serta sistem pertahanan rudal lainnya, kurang lebih berhasil, seperti yang dikatakan Yaakov. Secara statistik, berarti beberapa rudal tetap bisa menembus. Selama persamaan mendasar itu tetap terjaga. Dan tampaknya ada harapan untuk mencapai suatu akhir dari ini. Bukan sekedar membuat Iran membatalkan tindakannya, tetapi benar-benar membuat Iran mengalah dalam beberapa hal. Saya pikir dukungan di Israel akan tetap tinggi. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke Israel Utara dan kita juga akan membahas tentang apa yang dirasakan oleh penduduk Israel Utara saat ini terkait perang yang sedang berlangsung. Seorang tentara IDF asal Amerika Serikat telah tewas di Lebanon Selatan saat pertempuran dengan Hizbullah terus meningkat di sepanjang perbatasan utara Israel. Moshe Katz, seorang tentara berusia 22 tahun dari Connecticut yang bertugas di Israel tanpa keluarga, di Brigade Pasukan Terjun Payung, tewas dalam serangan roket Hizbullah semalam dan 3 tentara lainnya terluka dalam serangan yang sama. Katz pindah ke Israel sendirian untuk mendaftar mengikuti jejak kakaknya dan seharusnya pulang ke rumah untuk merayakan Paskah Yahudi minggu ini. Tetapi ia memilih untuk tetap tinggal dan berjuang bersama unitnya. Keluarganya benar-benar hancur mendengar kabar ini. Sekarang, IDF mengatakan bahwa 2 tentara lainnya terluka dalam serangan terpisah oleh Hizbullah pada malam yang sama. Seorang perwira senior dari unit rekayasa tempur elit adalah salah satu dari mereka. Dan ini terjadi saat pasukan Israel semakin masuk ke Lebanon Selatan, melakukan serangan berat ke markas-markas Hizbullah. Setelah kelompok itu kembali menembakkan roket pada 2 Maret, memecah ketenangan relatif selama beberapa bulan setelah gencatan senjata tahun 2024. Dan sejak saat itu, setidaknya 5 tentara Israel telah tewas di front ini saja. Sekarang mari kita beralih ke koresponden kami, Balir Sadin. Dia berada di Israel Utara. Balir, kami terus melihat peringatan demi peringatan di utara. Bisa jelaskan perkembangan terbaru? Ya, peringatan dan sirene berbunyi hampir setiap jam di perbatasan antara Israel dan Lebanon tepat di zona konflik. Dan sebagian besar insiden ini sebenarnya berakhir tanpa korban jiwa atau kerusakan serius, bisa dibilang begitu. Tapi yang pasti, orang-orang di sana tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari mereka secara normal. Tapi selain itu, kami melihat bahwa Hizbullah telah menembakkan drone ke arah Naharia misalnya, dan berbagai wilayah di utara Israel. Tapi setidaknya sampai sekarang, jika kita ingin membandingkan hari ini dengan kemarin atau 2 hari yang lalu, pasti ada serangan setidaknya dalam jumlah ke kota-kota dan pemukiman yang jauh di dalam wilayah utara Israel. Tapi Hizbullah mengklaim melakukan banyak serangan terhadap tentara Israel tepat di dalam Lebanon Selatan. Sebagai contoh, Hizbullah membicarakan tentang konfrontasi di salah satu desa yang bernama Il Sharqiyeh di selatan Lebanon dan menyebutkan adanya peluncuran rudal anti-tank yang diarahkan ke salah satu tank Israel di sana. Tentu saja kami tidak bisa mengonfirmasi hal ini dan Hizbullah secara rutin membicarakan insiden-insiden seperti ini serta mengklaim bahwa mereka telah menghancurkan tank ini dan tank itu. Namun pada akhirnya, sebagian besar dari insiden-insiden ini ternyata tidak benar. Sekarang, tentara Israel telah mengumumkan aktivitas mereka dalam beberapa hari terakhir di front ini. Kita berbicara di sini menurut apa yang dikatakan IDF tentang lebih dari puluhan anggota Hizbullah yang tewas dan lebih dari 200 infrastruktur telah dihancurkan. Ini tentu saja adalah aktivitas Divisi 146. Dan omong-omong, ada beberapa laporan di dalam Lebanon yang membicarakan tentang penghancuran rumah atau penghancuran infrastruktur di desa El Taib yang letaknya sedikit di utara Binti Jbeil. Artinya, kita sedang membicarakan tentang aktivitas yang lebih dalam di wilayah selatan Lebanon dan bukan hanya di barisan pertama yang disebut desa-desa yang disebut sebagai barisan pertama Hizbullah. Dan mari kita tambahkan ini dari beberapa menit yang lalu.
UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian PBB, baru saja mengumumkan bahwa sebuah bahan peledak di dekat konvoi logistik UNIFIL telah menyebabkan kerusakan pada sebuah kendaraan dan luka ringan pada seorang penjaga perdamaian. Mereka tidak menyebutkan siapa yang sebenarnya menanam bahan peledak ini, tetapi kita tahu bahwa Hizbullah juga menggunakan alat peledak rakitan ini, dan tentu saja alat-alat tersebut bisa menyebabkan banyak kerusakan. Biasanya UNIFIL memang menyebutkan IDF ketika tembakan artileri benar-benar menghantam area dekat infrastruktur mereka. Kali ini mereka mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki insiden tersebut. Baiklah Valia, terima kasih atas pembaruan dari utara Israel. Sekarang, militer Suriah mengatakan mereka telah menemukan satu lagi terowongan penyelundupan di sepanjang perbatasannya dengan Lebanon. Yang kedua, hanya dalam 24 jam. Menurut Kementerian Pertahanan Suriah, terowongan itu diduga dioperasikan oleh kelompok milisi Lebanon dan ditemukan selama upaya yang sedang berlangsung untuk memperketat pengawasan di perbatasan. Terowongan itu sejak saat itu telah ditutup oleh unit khusus. Namun penting untuk dicatat bahwa jalur penyelundupan di wilayah ini sudah lama digunakan untuk memindahkan senjata, barang, dan pejuang. Penemuan terbaru ini menunjukkan betapa aktifnya jaringan-jaringan tersebut hingga saat ini. Dan bersama kita sekarang adalah mantan wakil kepala penilaian di intelijen militer Israel, Jack Neria. Jack, menurut Anda, apa yang bisa kita pelajari dari penemuan terowongan yang berulang kali ini tentang skala operasi penyelundupan di sepanjang perbatasan Suriah-Lebanon saat ini? Apakah ini masih menjadi masalah bagi negara Israel? Dan seperti yang kita tahu, kita telah melihat kemarahan besar dari pemerintah Lebanon atas keterlibatan Hizbullah dalam perang ini. Tapi menurut Anda, adakah upaya dari militer Lebanon untuk menangani hal ini? Ya, saya tidak percaya bahwa militer Lebanon punya pengaruh apapun terhadap Hizbullah. Bahkan sebaliknya, saya pikir mereka takut pada Hizbullah. Mereka takut untuk mengambil tindakan apapun terhadap Hizbullah karena hal itu akan langsung mengakhiri tentara Lebanon. Karena sebagian besar unit, sekitar 60% dari unit tersebut adalah Syiah. Dan para Syiah itu tidak akan melawan saudara-saudara mereka sendiri. Terkait Suriah, inilah sumber senjata selama setahun terakhir. Selama 16 bulan terakhir, senjata diselundupkan dari Suriah. Karena pada masa rezim Bashar Assad, Hizbullah sangat kuat keberadaannya di Suriah dan telah menggali benteng-bentengnya di dalam Suriah. Terowongan besar dengan 4 rudal jarak jauh. Dan saat ini situasinya justru sebaliknya. Karena rezim Al-Shara sangat anti Hizbullah. Dan belakangan ini, Suriah telah menempatkan 4 divisi di sepanjang 370 km perbatasan antara Lebanon dan Suriah. Dengan niat yang jelas untuk hanya menyerang kawasan-kawasan Syiah, di mana mantan tentara Suriah telah dilibatkan dan direkrut oleh Hizbullah. Pusat-pusat ini adalah pusat kegiatan melawan rezim Suriah dan pihak Suriah tidak akan mentolerir hal itu. Jadi Hizbullah sebenarnya sedang berperang di 2 front. Satu menghadapi Israel dan yang lainnya menghadapi Suriah serta khawatir bahwa intervensi Suriah di dalam Lebanon pasti akan menyerang mereka dari belakang. Dan bisa dikatakan bagaimanapun juga front dalam negeri akan diserang oleh Suriah. Dan ini pasti menjadi sinyal bagi Hizbullah bahwa mereka harus fokus pada apa yang tersisa. Sekarang, ada front ketiga yang sedang diperangi oleh Hizbullah dan menurut saya ini adalah front yang paling penting. Dan ini adalah tentang siapa yang berdaulat di Lebanon. Anda tahu, masalah duta besar Iran sangat menyakitkan bagi kalangan elit Lebanon. Maksud saya, duta besar Iran telah menolak untuk meninggalkan Lebanon dan Hizbullah telah mengatakan bahawa mereka akan melindungi duta besar Iran. Jadi maksud saya, terlepas dari semua niat pemerintah Lebanon, ini adalah bukti lain dari kegagalannya. Dan bisa saya katakan misi yang mustahil untuk memerintah negara ini. Jadi inilah kondisi kita sekarang. Siapa yang akan berdaulat di Lebanon? Siapa yang berdaulat di Lebanon? Apakah Hizbullah atau komunitas CI bersama dengan Biberi?
atau apakah itu pemerintah sah Lebanon? Saat ini adalah isu yang masih diperdebatkan dan saya rasa kita belum punya jawaban yang jelas sekarang. Saya rasa saat ini Hizbullah lebih unggul dibandingkan pemerintah Lebanon. Baiklah Cak, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami. Ada satu pertanyaan terakhir yang sebenarnya ingin saya tanyakan sebelum saya mengucapkan selamat tinggal. Yaitu, Anda tahu apa yang telah kita lihat terkait hubungan antara Suriah dan Israel di tengah perang ini? Jelas, Anda tahu, kita melihat Lebanon mengatakan bahwa mereka bahkan ingin duduk bersama untuk berdiskusi dengan Israel mengenai masalah dengan Hizbullah. Ketika berbicara tentang Anda tahu kemungkinan adanya perjanjian damai atau semacam kesepakatan dengan Suriah, apakah Anda akan mengatakan bahwa perang ini membuat Israel semakin dekat dengan Suriah dan memungkinkan hal itu terjadi? Saya pikir ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan dan kita tidak bisa melewatkannya. Karena maksud saya ini adalah momen penting dalam sejarah yang harus kita manfaatkan dan kita harus menciptakan situasi di mana kita tidak hanya berbicara dengan orang Suriah. Kita sudah bertemu dengan mereka sejak 1,5 tahun yang lalu. Kita sudah berbicara dengan mereka, tapi kita seharusnya mencapai kesepakatan keamanan dengan mereka. Kesepakatan keamanan ini bisa mencakup salah satu pasalnya yang membahas tentang Hizbullah dan Daesh, juga para jihadis. Saya pikir inilah yang harus kita fokuskan. Dan saya pikir baru kemarin kita mendapat bukti bahwa kita dalam beberapa hal bisa bekerja sama dengan orang Suriah. Kita memiliki komando pasukan yang baru saja masuk ke wilayah Suriah di daerah Hamon. Lalu dari sana bergerak ke bawah menuju Lebanon dan melakukan aksi terhadap target di dalam Lebanon. Jadi ini jelas merupakan bidang kerjasama. Dan saya percaya tanpa perlu masuk ke terlalu banyak detail bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi antara keduanya. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih Jack atas kehadirannya bersama kami. Sayangnya kita harus jeda iklan sebentar, tapi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di I24 News. Ini hanya jeda beberapa menit saja. Saya Natasha Kircak, sampai jumpa sebentar lagi. Baru saja terjadi, sebuah rudal balistik Iran menghantam area terbuka di kota Beersheba bagian selatan. Ledakan ini, menurut laporan, memecahkan jendela-jendela di rumah-rumah sekitar. Meskipun belum ada laporan korban luka sejauh ini, kami akan memberikan pembaruan begitu kami mendapatkan informasi lebih lanjut tentang serangan tersebut. Sekarang kembali ke Kanada, ada kekhawatiran keamanan yang semakin meningkat di Amerika Utara terkait laporan bahwa ratusan agen yang terkait dengan Iran mungkin sudah berada di dalam Kanada. Menurut pejabat oposisi Kanada dan para ahli, sebanyak 1.000 mantan anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC bisa saja telah menyebar di seluruh negeri, yang berpotensi menjadi ancaman tidak hanya bagi Kanada, tetapi juga bagi Amerika Serikat. Kekhawatirannya adalah beberapa dari individu ini masuk melalui jalur suaka atau celah imigrasi, sehingga membuat mereka sulit untuk dilacak atau dideportasi. Hal ini muncul seiring dengan peringatan intelijen yang menunjukkan bahwa Iran mungkin telah mengeluarkan apa yang disebut sebagai pemicu operasional, yang berpotensi mengaktifkan jaringan sel tidur di luar negeri setelah dimulainya perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Pihak berwenang Kanada mengatakan bahwa angka-angka ini belum sepenuhnya terbukti, namun perdebatan kini semakin memanas mengenai apakah upaya yang dilakukan sudah cukup untuk mengatasi risiko ini. Dan sekarang bersama kita dari Ottawa adalah Direktur McDonnell Laurier Institute, Casey Babb. Jadi, untuk memulai, seberapa kredibelkah perkiraan ini? Dan apa yang sebenarnya kita ketahui tentang keberadaan individu yang terkait dengan IRGC di Kanada? Ya, pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya. Lihat, berulang kali, dan saya sudah menulis tentang ini di Pers Bebas pada bulan Desember lalu, saya mendengar dari orang-orang yang sangat kredibel, dari jurnalis, dari para ahli yang telah mempelajari Iran hampir sepanjang karir mereka, dari para cendekiawan, dari pakar keamanan nasional, bahwa ada ratusan mantan pejabat Iran, pejabat tinggi di Kanada. Beberapa dari mereka terafiliasi dengan militer, beberapa lainnya terafiliasi dengan program nuklir negara tersebut.
Bahkan ada individu di sini yang sangat terkait dengan mantan pemimpin tertinggi. Jadi ini adalah masalah yang sangat nyata di sini. Orang-orang mulai menyadari hal ini, tetapi komunitas Iran di sini yang banyak diantaranya telah menjadi korban rezim itu sangat-sangat merasakan persoalan ini. Ketika pejabat berbicara tentang agen tidur ini, apa sebenarnya arti istilah itu dalam prakteknya? Dan ketika Anda berbicara tentang diaspora Iran yang ada di Kanada, apa kekhawatiran mereka terkait kemungkinan jaringan-jaringan ini diaktifkan? Ya, mengenai masalah agen tidur atau jaringan sel tidur. Itu masih agak belum jelas pada saat ini. Kita telah melihat banyak kasus di Kanada, penembakan di sinagoga, penembakan di konsulat Amerika Serikat di Toronto, individu-individu yang menjadi target karena berbicara, pembangkang yang bersuara menentang rezim. Jadi ada hal itu. Sekarang, apakah itu semacam sel tidur atau agen tidur, itu benar-benar sulit untuk dikatakan. Tapi kita tahu, dan Badan Keamanan serta Intelijen Kanada, badan mata-mata utama kita, SESIS, telah secara terbuka mengatakan bahwa mereka telah menggagalkan serangan yang berpotensi mematikan dari Iran terhadap individu di Kanada. Dan bahwa mereka benar-benar harus mengalihkan sumber daya dan mengubah fokus untuk menghentikan ancaman-ancaman tersebut. Jadi ini adalah masalah yang sangat serius. Ini membahayakan nyawa orang-orang. Dan seperti yang Anda sebutkan, diaspora, mereka merasa takut. Mereka tersinggung tentu saja, dan mereka tidak ingin orang-orang ini tinggal di sebelah mereka. Tapi menurut saya pada dasarnya, banyak dari orang-orang yang sudah saya ajak bicara, yang merupakan orang-orang hebat yang datang ke Kanada untuk membuat negara ini menjadi tempat yang lebih baik dan membangun kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, mereka merasa takut. Saya ingin membicarakan tentang respons umum masyarakat Kanada terhadap laporan-laporan ini. Apakah ada kekhawatiran yang meluas, atau ini bukan masalah besar? Saya berharap bisa mengatakan bahwa ada kekhawatiran yang meluas. Tapi kenyataannya, menurut saya bagi orang Kanada pada umumnya, ini bukan masalah besar. Dan pada dasarnya, saya pikir ini adalah bagian dari masalah sosial yang lebih luas yang sedang terjadi di negara ini dan sebenarnya merupakan ancaman yang sangat serius. Mungkin, menurut pendapat saya bisa menganggapnya sebagai masalah paling serius yang sedang dihadapi negara ini saat ini. Dan selama beberapa dekade, terutama dalam beberapa tahun terakhir, kita telah diajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan kita, dan bahkan dianggap rasis jika mempertanyakan tingkat keberagaman apapun, kecuali, tentu saja, jika itu berkaitan dengan keberagaman Yahudi atau Israel. Tapi kita telah diajarkan bahwa kita tidak boleh mempertanyakan keberagaman, karena itu dianggap rasis, atau kamu akan diberi label tertentu. Bahkan jika keberagaman itu sebenarnya merusak kohesi sosial, nilai-nilai demokrasi kita, dan keamanan nasional kita. Jadi, menurut saya, jika kita ingin menghentikan kemerosotan ini, dan jauh melampaui masalah pejabat Iran yang datang ke Kanada, kita harus sadar bahwa, kamu tahu, mentoleransi intoleransi pada akhirnya akan menghancurkan kita. Jadi, menurut saya, ketika kita berbicara tentang pejabat Iran, masalah ini sangat berkaitan. Baiklah, K-Sip, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami. Sekarang kita beralih ke tepi barat. Pejabat keamanan Israel memperingatkan bahwa tepi barat semakin tidak stabil dan bisa dengan cepat meningkat. Kekhawatiran itu didorong oleh retorika maupun kejadian di lapangan. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sekarang menyerukan untuk memperluas aktivitas permukiman di seluruh wilayah tersebut, yang secara efektif mengaburkan pembagian lama antara area A, B, dan C. Pada saat yang sama, pejabat keamanan mengatakan mereka sudah melihat konsekuensinya. Ada laporan tentang kekerasan oleh pemukim yang menyebar lebih dalam ke tepi barat, termasuk pembakaran properti milik warga Palestina, serta pendirian pos-pos permukiman baru, bahkan di wilayah yang biasanya berada di bawah kendali otoritas Palestina. Dan ketegangan juga terjadi antara militer dan media setelah pasukan IDF menahan kru CNN yang meliput kekerasan tersebut dengan 1 jurnalis terluka dan peralatan rusak. Baiklah, bersama kita sekarang adalah Hamzah Hawidi. Dia adalah seorang penulis Palestina dan mantan tahanan Hamas. Gambarkan kepada kami apa yang sedang terjadi di tepi barat saat ini, menurut warga Palestina yang Anda kenal yang berada di sana. Ya, pertama-tama terima kasih telah mengundang saya. Jadi sebenarnya situasinya menjadi semacam pola di mana ketika ada eskalasi militer atau perang dengan Iran,
aksi teror para pemukim meningkat di tepi barat. Kita melihat hal itu terjadi saat Perang 12 Hari dan itu terjadi lagi sekarang. Tapi yang lebih mengkhawatirkan saat ini adalah tingkat serangan-serangan ini, tingkat terorisme ini semakin meningkat. Kita berbicara tentang lebih dari 400 serangan sejak awal tahun menurut situs berita Wafa. Kita berbicara tentang lebih dari 200 serangan menurut perhitungan IDF sendiri. Jadi ini sangat mengerikan dan serangan-serangan itu terjadi lebih dari 1 kali dalam sehari terhadap banyak desa di tepi barat. Kami mendengar retorika tentang menghapus batas antara wilayah A, B, dan C. Seberapa signifikan perubahan itu menurut yang kamu dengar dari teman-teman di lapangan dan bagaimana hal itu ditafsirkan oleh warga Palestina? Ya, sebenarnya ini dijadikan argumen bahwa bahkan di tepi barat, ketika tidak ada kehadiran Hamas di sana atau tidak ada milisi seperti di Gaza, masih terjadi serangan-serangan mengerikan yang dilakukan oleh para pemukim. Dan sayangnya, tentara hanya diam atau tidak membantu, dan polisi di Israel mengarahkan sumber dayanya ke tempat lain. Jadi retorika di kalangan warga Palestina adalah bahwa bahkan ketika tidak ada Hamas di tepi barat, kami masih melihat serangan teroris terjadi setiap hari. Dan pemerintah, tentara atau polisi tidak banyak melakukan upaya untuk menghentikannya. Bahkan seperti yang Anda tunjukkan dengan benar, kita sedang membicarakan bahwa meskipun serangan-serangan ini terjadi setiap hari, kita juga membicarakan tentang pos-pos pemukiman yang dibangun di area A yang seharusnya berada di bawah yurisdiksi otoritas Palestina. Kita sedang membicarakan tentang pos pemukiman di area B, pos pemukiman di area C. Bahkan ada kompensasi finansial untuk kelompok pemukim radikal tersebut. Kita sedang membicarakan beberapa minggu yang lalu, Kementerian Keuangan di Israel memberikan atau mengalokasikan 5 juta shekel untuk para pemukim tersebut. Jadi argumen yang diberikan adalah bahwa bahkan ketika tidak ada kekerasan, para pemukim itu tetap akan menyerang warga Palestina. Jadi hal ini diperkenalkan sebagai wacana di kalangan warga Palestina bahwa kita harus memiliki kelompok bersenjata untuk melindungi warga Palestina dari serangan-serangan ini. Sekarang, saya sebagai Hans, saya tidak percaya bahwa ini adalah cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Saya pikir ini adalah masalah yang seharusnya ditangani oleh negara Israel. Sayangnya, saya tidak melihat hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Sangat menarik mendengar perspektif itu. Jelas, ini terjadi di tengah situasi yang sedang berlangsung di Gaza. Itu juga sebagian besar sudah tidak menjadi sorotan sejak perang ini dimulai. Sebagai seorang warga Gaza yang saat ini tinggal di Eropa, apa yang ingin Anda sampaikan? Pesan-pesan utama saat ini dari warga Gaza yang menyaksikan situasi ini, apa yang mereka ingin lihat terjadi sekarang? Dan siapa yang pada akhirnya mereka yakini mampu menghadirkan kepemimpinan yang efektif. Di luar Hamas atau otoritas Palestina, yang tampaknya banyak orang merasa keduanya juga tidak mampu melindungi nyawa warga Palestina. Ya, itu sebenarnya akan membawa saya ke poin yang baru saja saya bicarakan. Karena saat ini kami memiliki sebuah proposal yang diajukan oleh Nikolai Beledorf dari Dewan Perdamaian Trump yang mencakup perlucutan senjata Hamas untuk rekonstruksi total Gaza, persatuan dan langkah pertama menuju penyelesaian persoalan Palestina. Sekarang, seperti yang saya katakan, argumen yang diberikan adalah lihatlah tepi barat. Mereka tidak bersenjata, tidak ada kelompok bersenjata, tetapi kekerasan tetap terjadi. Jadi argumen bahwa Hamas atau kelompok bersenjata di Gaza harus memiliki senjata ini agar kekerasan seperti yang terjadi di tepi barat tidak terjadi di jalur Gaza. Inilah sebabnya saya menekankan pentingnya menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Jika tidak realistis bagi rakyat Palestina untuk terus diserang, baik kita berbicara tentang tepi barat maupun jalur Gaza, oleh banyaknya milisi seperti Hamas, Jihad Islam Palestina, dan milisi anti-Hamas lainnya. Jadi menurut saya, ini adalah salah satu poin untuk mengatasi masalah ini di tepi barat. Untuk memberikan contoh kepada rakyat Palestina tentang seperti apa situasinya ketika tidak ada kelompok bersenjata, ketika tidak ada kekuasaan milisi, bagaimana situasinya bisa terjadi, bagaimana situasinya bisa diperbaiki. Jadi kita bisa mengubah perspektif warga Palestina terhadap penyelesaian situasi di Gaza dan dalam jangka panjang untuk menyelesaikan permasalahan Palestina. Baiklah Hans, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda bersama kami. Seperti biasa, sangat menarik mendengar perspektif Anda. Kami akan kembali ke para tamu di studio untuk membahas topik ini. Jelas kita sudah melihat Israel saat ini sedang berperang melawan Iran. Lebanon, Houthi sekarang juga sudah ikut terlibat. Kita juga melihat pertempuran yang terus berlangsung di Gaza. Dan sekarang Anda tahu, sumber keamanan pejabat di Israel memperingatkan tentang situasi di tepi barat yang pada dasarnya bisa meledak kapan saja.
Argumen yang terus kita dengar adalah bahwa ini hanya sekelompok kecil ekstremis pemukim. Ini bukan cerminan dari komunitas pemukim yang lebih luas. Ini bukan cerminan dari keyakinan masyarakat Israel secara luas. Tapi bagaimana seharusnya Israel menangani hal ini? Dan mengapa kita melihat peningkatan kekerasan saat ini? Kita melihat ini karena ada teroris Yahudi di tepi barat yang ingin memicu intifada ketiga. Mereka ingin memprovokasi warga Palestina agar melakukan kekerasan karena mereka punya anggapan bahwa mungkin dalam kekerasan seperti itu, warga Palestina bisa dimarginalkan dan mungkin diusir. Itulah rencana mereka sebenarnya. Ekstrim, sangat. Ultranasionalis. Militer telah dan terus terlibat dalam upaya memerangi terorisme di tepi barat. Tapi pemerintah ini telah membiarkan aparat terlalu mudah melepaskan tembakan, atau setidaknya terlihat seperti itu. Karena sudah ada banyak insiden di mana warga Palestina yang jelas-jelas bukan pejuang terbunuh, dan tampaknya insiden-insiden itu tidak benar-benar diselidiki secara serius. Dan sekarang pemerintah juga melegitimasi dan melegalisasi pos-pos permukiman di area A, yang seharusnya sepenuhnya milik Palestina, dan tidak seharusnya ada permukiman di sana. Ini sama saja dengan serangkaian provokasi yang sangat membuat marah, karena orang akan mengira bahwa Israel yang menghadapi beberapa front aktif, menghadapi dukungannya yang menurun di Eropa dan Amerika Serikat, mungkin ingin menampilkan kesan memiliki legitimasi di tepi barat, dan itu sebenarnya bisa diwujudkan. Tapi seberapa besar ancaman itu bagi Israel saat ini, Yakov? Ini adalah ancaman keamanan yang serius. Memang benar jumlahnya tidak besar, tapi justru itu yang membuatnya semakin buruk. Karena faktanya, jumlah anarkis dan teroris yang menyerang warga Palestina tak bersalah ini tidak banyak. Artinya, masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan. Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah IDF, Komando Pusat, Polisi Yudea Samaria, dan Shin Bet harus mendeklarasikan keadaan darurat. Dan sumber daya yang serius serta satuan tugas harus dibentuk untuk menangkap orang-orang ini sebelum mereka menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Ini benar-benar seperti yang sudah Anda katakan, hal terakhir yang dibutuhkan Israel. Saya tidak akan membahas politiknya, tapi dari sudut pandang keamanan, ini tidak lain hanyalah tanda bahaya besar yang kapan saja bisa menyebabkan masalah besar. Baiklah, kita harus beralih ke berita berikutnya, sayangnya. Saya tahu kita bisa membicarakan ini lebih lama lagi, saya tahu. Tapi Israel sekarang untuk sementara membatasi akses ke beberapa situs paling suci di Yerusalem setelah serangan rudal berulang dari Iran menimbulkan kekhawatiran serius tentang keselamatan. Dalam beberapa hari terakhir, rudal balistik dan pecahannya mendarat sangat dekat dengan tempat-tempat penting di Kota Tua, termasuk di dekat gereja Makam Kudus, yang merupakan salah satu situs paling suci dalam agama Kristen, namun tidak memiliki tempat perlindungan bom. Akibatnya, pihak berwenang sekarang meminta para jamaah dari semua agama untuk menjauh. Dan mereka bahkan telah mencegah Kardinal Patriark Latin, Kardinal Pizzaballa, untuk mengadakan misa di sana dengan alasan risiko keamanan yang mendesak. Tentu saja, hal ini terjadi pada waktu yang sangat sensitif, hanya beberapa hari sebelum Paskah, sehingga menimbulkan kekhawatiran tidak hanya soal keamanan, tetapi juga soal agama dan diplomatik. Duta Besar AS, Mike Huckabee, mengatakan bahwa keputusan Israel untuk melarang rohaniwan Katolik senior beribadah di gereja Makam Kudus pada Minggu Palma sulit untuk dipahami atau bahkan dibenarkan. Saya ingin kembali dengan cepat kepada kalian berdua tentang hal ini. Dan maksud saya, ini sepertinya bisa menjadi dampak diplomatik yang sangat serius. Fakta bahwa Duta Besar Amerika Serikat Mike Huckabee angkat bicara tentang hal ini jelas menunjukkan bahwa beliau merasa terganggu dengan keputusan Israel tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa langkah ini dianggap sebagai keputusan yang tepat? Saya kira bahwa mereka benar-benar percaya bahwa hal itu memang diperlukan demi keamanan. Tapi tentu saja, narasinya terlihat sangat buruk, sehingga bahkan Mike Huckabee, yang merupakan pendukung besar Israel, merasa perlu untuk turun tangan. Dan saya harus percaya bahwa ini akan dibatalkan tepat waktu sebelum hari libur. Tapi ini berkaitan dengan apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ketika Menteri Keamanan Nasional dan seorang Menteri Keuangan yang juga berada di Kementerian Pertahanan, keduanya adalah ultranasionalis ekstrim. Pesan-pesan seperti ini akan terus-menerus keliru. Karena pihak politik dari otoritas Israel sebenarnya, saya khawatir, dalam banyak kasus justru ingin menunjukkan sikap yang sangat keras. Itu mungkin baik untuk basis pendukung mereka, tapi sangat buruk untuk citra Israel. Ini seperti konspirasi terhadap negara Israel oleh pemerintahnya sendiri. Benar. Baiklah, kita akan beralih ke Selat Hormuz. Saya ingin mengatakan ini sekarang. Kami punya pembaruan dari Beersheba.
Tim tanggap darurat Israel, Magen David Adom mengatakan bahwa mereka telah merawat 4 orang yang mengalami luka ringan akibat dampak rudal balistik Iran yang kita lihat di Beersheba belum lama ini. Keempat orang tersebut diduga terluka oleh benda-benda yang terbang akibat gelombang kejut dari hantaman langsung di area terbuka di dekatnya. Sekarang kita beralih ke Selat Hormuz. Sementara negosiasi terus berlangsung antara Amerika Serikat dan Republik Islam, Iran menambahkan syarat baru untuk mengakhiri perang. Dan hal ini bisa mengubah perekonomian global. Teheran sekarang menuntut pengakuan atas kendalinya terhadap Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia, di mana sekitar 20% minyak global biasanya melewati jalur ini. Dan ini bukan hanya soal pengaruh, tapi juga soal uang. Pejabat Iran secara terbuka membahas sistem di mana kapal-kapal harus membayar untuk melintas, yang berpotensi menghasilkan ratusan juta dolar setiap bulannya. Masalahnya adalah hal itu akan melanggar norma internasional, dan Amerika Serikat beserta sekutunya sudah memperingatkan bahwa itu ilegal dan berbahaya. Namun dengan pengiriman melalui selat yang sudah terganggu dan beberapa laporan menyebutkan kapal-kapal mungkin sudah membayar untuk melintas dengan aman, Iran mungkin sedang menguji seperti apa sistem itu secara langsung. Saya ingin kembali ke para tamu kita di studio. Yakov, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Apakah ini sesuatu yang masuk akal untuk diminta dari Amerika Serikat? Lihat, menurut saya, Amerika Serikat bisa membuka Selat Hormuz tanpa kerjasama dari Iran. Mereka telah menghancurkan kedua angkatan laut Iran, Angkatan Laut Reguler dan Angkatan Laut IRGC. Mereka sedang memindai Selat Hormuz dan mengambil ranjau laut saat kita berbicara sekarang. Dan mereka bersama dengan Angkatan Udara Israel telah menghancurkan setiap posisi rudal pantai ke laut yang terdeteksi. Jadi maksudnya adalah mereka tidak perlu membuka seluruh selat. Mereka hanya perlu membuka semacam zona dan mereka bisa mulai mengawal kapal-kapal itu. Jadi ketika Iran mengancam akan menutupnya, menurut saya ancaman itu sebagian besar hanyalah gertakan kosong. Mereka masih bisa saja melancarkan beberapa serangan. Tapi alasan utama kenapa saat ini tidak ada pengiriman adalah karena perusahaan asuransi memang wajar berasa takut untuk memberikan asuransi kepada kapal tanker minyak. Jadi situasinya lebih rumit. Dan menurut saya, secara militer, jalur ini bisa dibuka. Tapi Amerika Serikat lebih memilih untuk menjadikan hal ini sebagai bagian dari gencatan senjata. Itulah yang sedang dipertimbangkan saat ini. Saya ingin membahas dampak ekonomi yang lebih besar di sini. Dan saya ingin mendengar komentar Anda tentang hal ini. Ini bukan lagi sekedar teori. Kita sudah melihat dampaknya di berbagai negara di seluruh dunia. Apa yang awalnya merupakan konflik regional, kini digambarkan sebagai gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah modern, setelah Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, yang seperti saya katakan tadi, adalah jalur yang biasanya membawa sekitar 20% minyak dunia. Jadi, harga-harga melonjak akibat hal itu. Kita melihat pasokan energi semakin ketat. Pemerintah dari Asia hingga Timur Tengah sudah mulai menjatah bahan bakar dan mengurangi penggunaan energi. Dan ini tidak hanya terjadi pada minyak saja. Ekspor pupuk juga terganggu, yang berarti harga makanan yang lebih tinggi bisa terjadi selanjutnya, terutama di negara-negara miskin. Dan para ekonom pada dasarnya sekarang memperingatkan bahwa hal ini bisa memicu perlambatan yang lebih luas, bahkan meningkatkan risiko resesi global jika perang ini terus berlarut-larut. Jadi itu membawa saya kembali ke analis urusan internasional kita, Dan Perry. Siapa yang saat ini paling beresiko secara ekonomi akibat perang yang sedang berlangsung ini? Tidak. Semua orang berisiko, tetapi minyak yang melewati Selat Hormuz yang berasal dari Teluk Persia sebagian besar menuju ke Asia. Jadi Anda akan berpikir bahwa misalnya Tiongkok mungkin akan peduli. Tiongkok juga mendapatkan banyak minyaknya dari Iran. Jelas, efek domino dari situasi ini tidak hanya berdampak pada minyak saja. Ini memengaruhi berbagai industri yang berhubungan dengan produk-produk minyak bumi. Dan perekonomian global secara keseluruhan tidak membutuhkan hal ini saat ini, ketika sudah mengalami serangkaian gangguan mulai dari tarif Amerika hingga jutaan hal lainnya. Namun jika melihat Selat Hormuz, pada dasarnya yang dilakukan Iran di sini adalah mengancam akan menembakkan rudal ke kapal-kapal tersebut. Dan itu sama sekali tidak bisa dianggap sah dalam sistem internasional. Bagi Iran untuk membandingkan Selat Hormuz dengan terusan Suez itu lucu, karena terusan Suez sepenuhnya melewati Mesir, sedangkan Iran hanya memiliki sebagian perairan teritorial saja. Anda bisa benar-benar mengelilinginya. Iran berbagi Selat Hormuz dengan Oman dan juga dengan UEA. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya tidak bisa membayangkan bahwa mereka bahkan bermaksud agar hal itu dianggap serius. Dan fakta bahwa mereka mengajukan tuntutan ini dengan wajah serius, atau setidaknya terlihat seperti itu melalui orang-orang Pakistan, hanya menunjukkan betapa luar biasanya. Meskipun semua yang telah terjadi, mereka sebenarnya berpikir bahwa mereka sedang menang. Dan ini adalah masalah yang menurut saya bahkan lebih strategis daripada isu-isu ekonomi yang sedang kita khawatirkan. Benar, Ek. Nah, berbicara tentang itu, Houthi kembali lagi.
Pemberontak Houthi yang didukung Iran telah melanjutkan serangan rudal dan drone ke Israel pada hari Sabtu. Saya bahkan tidak bisa menahan tawa melihat betapa absurdnya situasi saat ini. Mereka menargetkan apa yang mereka sebut sebagai lokasi militer Israel di Israel Selatan, dan semuanya berhasil dicegat. Itu adalah kota Eilat yang sedang Anda lihat sekarang, bukan lokasi militer. Tapi kekhawatiran yang lebih besar adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Para analis memperingatkan bahwa Houthi bisa kembali menargetkan jalur pelayaran Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan global penting dan kini semakin vital karena Iran mengganggu lalu lintas di Selat Hormuz. Dan jika itu terjadi, dampaknya bisa jauh melampaui medan perang, mempengaruhi pasokan energi global, biaya pengiriman, dan ekonomi di seluruh dunia. Kami tidak bisa menjelaskannya lebih rinci lagi untuk Anda. Namun sekarang bersama kita adalah analis senior Timur Tengah kami, Ariel Osran. Ariel, seberapa pentingkah fakta bahwa Houthi kembali terlibat dalam pertempuran saat ini? Pada akhirnya, peran apa yang mereka mainkan dalam strategi besar Iran? Benar, Natasha. Jadi kita melihat satu lagi kelompok proksi Iran yang ikut terlibat selain Hamas dan Jihad Islam Palestina. Seluruh poros Iran aktif dalam perang ini. Sekarang kelompok Houthi, mereka mengeluarkan ancaman hanya 12 jam sebelum mereka meluncurkan rudal balistik pertama ke Israel dengan mengatakan bahwa selama serangan Amerika dan Israel terus berlanjut terhadap semua negara yang disebut poros perlawanan, yang berarti bukan hanya Iran tetapi juga Irak, Lebanon, bahkan Gaza. Selama serangan-serangan ini terus berlanjut, mereka siap untuk menyerang kapan saja. Dan sepertinya mereka memang agak terlalu cepat melancarkan serangan karena hanya 12 jam setelah itu mereka sudah meluncurkan serangan rudal balistik pertama dari 2 serangan ke Israel kemarin. Sekarang, yang mereka katakan adalah serangan-serangan ini akan terus berlanjut selama Israel dan Amerika Serikat terus menyerang semua negara itu, yang menunjukkan bahwa bahkan setelah perang di Iran selesai, kita mungkin masih akan melihat serangan Houthi ke Israel. Serta Selat Bab el-Mandab yang berada di Laut Merah pada dasarnya menyelesaikan penutupan total jalur-jalur air utama yang mengelilingi Semenanjung Arab. Dengan Selat Hormuz di sebelah timur, dan sekarang juga ancaman besar terhadap Selat Bab el-Mandeb di bagian barat. Yakov, saya melihat kamu mengangguk akan menggelengkan kepala terkait hal ini. Apa yang ingin kamu tambahkan dari apa yang dikatakan Ariel? Hanya ingin menambahkan 2 hal. Pertama-tama, waktu terjadinya ini bukanlah suatu kebetulan. Sepertinya cukup jelas bahwa Iran menunggu waktu yang tepat untuk menggerakkan kelompok Houthi. Persis seperti alasan yang disebutkan Ariel, yaitu untuk mengancam Bab el-Mandeb sebagai jalur ekspor energi sekunder. Jadi mereka mengancam baik Hormuz maupun Bab el-Mandeb. Tapi sekali lagi, saya ingin menarik perhatian para penonton. Ada kesenjangan besar antara ancaman dan kemampuan. Jika Anda melihat 6 bulan terakhir atau lebih, lalu lintas di Bab el-Mandeb telah meningkat secara signifikan. Dan sekali lagi, itu bukan kebetulan. Angkatan Laut Amerika ada di sana. Angkatan Laut Israel juga ada di sana. Sekarang kita juga mendengar pembicaraan tentang kemungkinan adanya pangkalan di daerah itu. Jadi pada akhirnya, ya mereka ingin mengancam dan mereka ingin mengatur waktu ini agar terlihat seperti mereka memiliki kartu baru untuk digunakan dalam negosiasi mereka. Tapi saya tidak berpikir kita harus menerima setiap ancaman dari Iran begitu saja. Itu memang ancaman, tapi kemampuan mereka untuk benar-benar menutup jalur air ini masih diragukan. Saya ingin kembali ke kamu, Ariel. Maksud saya, seberapa besar ancaman yang dianggap Israel dari Houthi saat ini, mengingat kemampuan militer mereka? Lihat, saya mengerti apa yang dikatakan Yakov, bahwa sampai saat ini adalah sebuah ancaman. Tapi mari kita lihat 2,5 tahun terakhir. Ada periode waktu yang cukup lama di mana Houthi menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Hal ini mendorong Amerika Serikat untuk melakukan serangan berturut-turut selama 53 hari terhadap Houthi. Hal itu berakhir dengan kesepakatan antara Houthi dan pemerintahan Trump untuk mengakhiri serangan-serangan tersebut. Jadi mereka bisa saja melanjutkan serangan-serangan itu kapan saja, seperti yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Nah, alasan lain mengapa ini sangat signifikan adalah bergabungnya Houthi. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak hanya akan terus menyerang situs-situs Israel dan Amerika, tetapi juga mengatakan bahwa hal ini bisa saja terjadi di negara-negara Arab yang dianggap bersahabat, yang menunjukkan bahwa, seperti Iran, mereka bisa saja menargetkan negara-negara Arab Teluk jika ini terus berlanjut.
Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami, Ariel. Sayangnya waktu kita sudah habis di I24 News. Tapi kami akan kembali lagi secara langsung pukul 8 malam. Jadi tetaplah bersama kami di I24 News. Saya Natasha Kirchhoff. Terima kasih kepada para tamu kami di studio. Sampai jumpa di lain waktu.